Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Suatu ketika tengah berjalan-jalan seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahumullah telah berlalu melewati kota Basrah. Lalu ada sekelompok kafilah atau sekelompok orang yang bertanya kepadanya. Seraya berkata, "Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah berfirman di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian." Tapi kata orang-orang tadi, kami sudah lama berdoa tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Apakah Allah tidak mendengar doa kami? Apakah Allah tidak ingin mengabulkan permintaan kami? Atau Allah berdusta di dalam ayatnya? Lalu Ibrahim bin Adham tersenyum lalu menjawab, "Ya ahlal Basrah, atat qulubukum fi asarati asya'." Wahai penduduk Basrah, hati kalian telah mati pada 10 perkara. Dari hati yang mati tidak akan ada getaran hidayah dari Allah. Dari hati yang mati tidak ada getaran atau tidak ada setrum yang akan menyambung kepada Allah. Dari hati yang mati maka tidak akan ada channel yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata orang-orang tadi, apakah yang menyebabkan hati kami mati, wahai imam? Lalu Ibrahim bin Adham dengan tersenyum lalu menjawab, penyebab hati mati yang pertama adalah araftumullaha walam tu'adu haqqahu. Pertama, kalian mengatakan kalian mengenal Allah, kalian mengatakan kalian mencintai Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak-hak Allah dan kalian tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban kalian yang diperintahkan Allah. Kalian mengatakan Allah adalah Tuhan kalian, kalian mengatakan bahwa Allah adalah sesembahan kalian, kalian mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, tapi kalian tidak pernah mendekati diri kalian kepada Allah dengan ritual-ritual ibadah. Bahwa agama bukan hanya sekedar seremoni yang selesai itu selesai sudah. Agama bukan sekedar ungkapan-ungkapan bijak, atau agama bukan hanya sekedar ungkapan-ungkapan yang penuh makna. Agama bukan perenungan-perenungan yang mendalam saja. Allah akan terasa dekat jika kita dekati dia dengan ritual-ritual ibadah yang ada, ritual-ritual ibadah yang sesuai dengan perintah Allah. Tapi Allah akan terasa jauh jika hati kita hanya berfilsafat, hanya dengan merenung dengan renungan-renungan yang mendalam tentang Allah, tapi kita tidak mengadakan pendekatan kepada Allah dengan ritual ibadah kepadanya. Lalu kata Ibrahim bin Adham, yang kedua penyebab matinya hati adalah qara'tumul kitabullahi walam ta'malu bih. Yang kedua, kalian membaca Al-Quran tapi kalian tidak mengamalkan isinya. Banyak di antara kita yang membaca Al-Quran, yang tahu isi Al-Quran, tahu halal dan haram, tahu yang baik dan yang buruk, tapi kita tidak pernah mengamalkan apa-apa yang kita tahu dari Al-Quran. Maka dengan itu Allah menutup hati kita, Allah menutup pintu hati kita, karena kita tahu tapi tidak menjalankan isi Al-Quranul Karim. Lalu Ibrahim bin Adham pun melanjutkan, yang ketiga penyebab matinya hati adalah ada'aitum hubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatihi.
Kalian mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalian mengingkari sunnahnya. Bahkan terakhir malah menjadi orang-orang yang mengingkari sunnah, tidak lagi percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan logika-logika yang fatal, mengatakan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Sebagai manusia, Rasulullah bisa saja salah. Jadi kita langsung saja kembali kepada Al-Quran tanpa menggunakan hadis Rasulullah. Padahal tidak seorang pun yang bisa memahami Al-Quran, tidak seorang pun yang bisa mengerti tentang Al-Quran kalau tidak diterjemahkan, diajarkan atau dibukakan hikmahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita, tapi di sisi lain dia adalah orang yang dipilih Allah, seorang manusia yang berbudi pekerti agung, manusia yang mulia, lasarun la kal bashar, manusia yang tidak sama seperti manusia pada umumnya, manusia yang mulia, yang lebih tinggi derajatnya dibanding manusia pada umumnya. Maka kalau kita mengatakan Rasulullah adalah Rasulullah kita, panutan kita, contoh teladan kita, maka ikutilah segala perintahnya, ikutilah sunnahnya. Karena jika tidak diikuti sunnahnya, jika kita melanggar sunnahnya, bahkan pengakuan terakhir kita adalah ingkar sunnah, maka itulah salah satu penyebab matinya hati pada diri kita. Adapun hal yang keempat, penyebab matinya hati, ad-da'aitum adawatas syaitan wa wafaqtumuh. Yang keempat, kalian mengakui bahwa syaitan adalah musuh kalian. Kalian mengatakan bahwa syaitan adalah musuh Allah, tapi kalian bekerja sama dengannya, tapi kalian mengikuti langkah-langkahnya. Kalian mengikuti langkah-langkah syaitan yang justru syaitan mengajak kalian mengingkari Allah. Syaitan itu ingkar kepada Allah, tapi kalian malah mengikutinya. Itulah penyebab matinya hati, karena kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Bukankah Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata, tapi bagi hatimu syaitan itu belum nyata. Maka kau tidak mengenal bisikannya, kau tidak mengetahui bisikannya, maka kau mengikuti langkah-langkah syaitan tersebut. Kemudian hal kelima yang menyebabkan hati kita mati adalah kultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Yang kelima yang menyebabkan hati mati adalah kalian mengatakan bahwa kami menginginkan surga, bahwa kami mencintai surga, tapi kalian tidak mengadakan pendekatan kepada surga. Kalian mengatakan kalian inginkan surga, kalian mengatakan kalian ingin masuk surga, tapi amalan-amalan yang kalian lakukan justru menjauhkan kalian dari surga. Justru amalan-amalan yang dilakukan justru amalan-amalan neraka yang keluar dari kitabullah dan keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari sunnah, bahkan seperti yang dikatakan tadi, mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keenam adalah kultum nakhafun nar warahantum anfusakum biha. Yang keenam, kalian mengatakan bahwa kami takut kepada neraka, kami tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka, tapi amalan-amalan kalian malah mendekatkan kalian ke dalam neraka. Amalan-amalan yang kalian lakukan keluar dari kitabullah, keluar dari Al-Quran dan hadis, dan kalian melakukan kemungkaran di mana-mana. Kalian mengatakan kalian tidak ingin masuk neraka, tapi amalan dan perbuatan kalian justru mendekatkan kalian ke dalam neraka. Kemudian yang ketujuh yang membuat hati ini menjadi mati adalah kultum innal mauta haqqu walam tasta'idu lahu. Yang ketujuh, kalian mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang benar, kematian adalah sesuatu yang hak akan datang, yang pasti akan datang, yang tidak akan tertunda sesaat atau terdahulu sesaat. Tapi kalian tidak mengadakan persiapan untuk mati, kalian tidak mengadakan amalan-amalan yang baik,
untuk bekal di hari kematian nanti. Kalian mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang benar, tapi kalian mengingkarinya. Kalian sering melihat kematian-kematian, bahkan kalian ikut menguburkan orang, tapi kalian tidak mengambil pelajaran bahwa suatu saat kalian akan mati dan terkubur juga seperti apa yang kalian lihat di dalam kuburan tadi. Kemudian yang kedelapan yang membuat hati kita menjadi mati adalah istaghaltum bi'uyubi ikhwanakum wa nabattum uyubikum. Yang kedelapan, kalian sibuk membicarakan aib-aib saudara kalian, sedangkan kalian mencampakkan aib kalian sendiri. Tahukah kita, terkadang orang-orang yang kita bukakan aibnya, orang-orang yang kita benci, lalu kita cibir, kita ceritai, kita fitnah, kita sebarkan aibnya, justru kadang-kadang mereka yang paling banyak menyimpan aib kita. Justru kadang-kadang kita membukakan aib orang hanya untuk menutupi aib kita yang diketahui oleh orang yang kita bukakan aibnya tersebut. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang aib dirinya membuat dia lupa dengan aib orang lain, dan celakalah orang-orang yang aib orang lain membuat dia lupa dengan aibnya sendiri. Dan terkadang orang-orang yang suka membukakan aib orang lain sebagaikan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Tidakkah kalian merasa jijik? Kemudian yang kesembilan, penyebab matinya hati adalah akaltum nikmata rabbakum walam taskuruha. Kalian memakan nikmat-nikmat Rabb kalian. Kalian menikmati apa yang Allah berikan kepada kalian, tapi kalian tidak menunaikan hak kewajiban kalian kepada Allah, yaitu bersyukur kepadanya. Padahal Allah pernah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan aku tambahi nikmat itu. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur akan nikmatku, maka ingatlah bahwa azabku amatlah pedih. Bukankah setiap hari, setiap saat kita mengecap nikmat dari Allah, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahwa nikmat Allah tidak pernah putus-putus yang Allah berikan kepada kita. Dari kita bangun tidur bahkan sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat dari Allah. Rasa kenyang, rasa kantuk, rasa senang, rasa sedih, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita jarang sekali mensyukurinya. Maka itulah penyebab Allah menutup hati kita. Lalu yang terakhir, yang ke-10 penyebab matinya hati kita adalah dafantum mautakum walam ta'tabiru biha. Yang ke-10 yang menyebabkan hati kita mati adalah kalian telah mengubur orang-orang mati, tapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Padahal Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang mengubur orang mati, maka dia akan diberi pahala 2 kirat Jabal Uhud. Tapi kita tidak pernah mengambil pelajaran bahwa hari ini kita mengubur orang mati, bahwa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi pasti kita juga akan dibungkus dan dikubur dan akan masuk ke dalam kubur dan akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan di muka bumi. Itulah yang membuat hati kita menjadi mati. Dengan hati yang mati, maka channel tidak akan nyambung kepada Allah. Dengan hati yang mati, tidak ada getaran, tidak ada kontak kepada Allah. Maka itulah Allah tidak mendengarkan doa-doa kita, sebab Allah tidak menginginkan doa dari hati yang mati, dari hati yang lalai dan main-main. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagakan hati kita dari matinya hati. Semoga Allah menjagakan kita dari hinanya kematian hati tersebut. Semoga Allah terus membimbing kita, mengasihani kita yang lemah ini, mencintai kita yang lemah ini, dan terus Allah membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar.
Semoga Allah menetapkan hati kita di dalam agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Semoga Allah yang membolak-balikkan hati, menetapkan hati kita di dalam agama ini. Ini sajalah yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum binafsihi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.